Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sampai pada pembahasan teori basis data lanjut 2. Teori ini ada teori 16. PPT ini dibuat oleh Mutiansa Dewi dengan NP 74110318 dari kelas 2D3 ITA tahun 2013. Lecture Bapak Rengga Asmara, Eskom OCE. Pendahuluan. Trigger adalah blok PLSQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah application trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan aplikasi. Database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data, seperti operasi DML atau event yang berhubungan dengan sistem, semisal logon atau shutdown. Penggunaan trigger. Trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan ada kalanya nggak usah. Trigger perlu dibuat pada saat membentuk sebuah aksi tertentu terhadap sebuah event, memusatkan operasi global. Dan ada waktunya trigger nggak usah dibuat, seperti fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle server. Penggunaan trigger, prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks. Di bawah ini akan kita tunjukkan bagaimana cara penggunaan trigger. Application insert to employees tabel. Lalu dengan trigger checksum akan dicek satu. Pada gambar tersebut, database trigger checksum memeriksa nilai gaji pada saat satu aplikasi mencoba untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel employees. Nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan. Sintak penulisan dari database trigger adalah sebagai berikut: trigger timing untuk tabel before after, untuk view instead of, trigger event insert update delete, nama tabel yaitu nama tabel view yang berhubungan dengan trigger, tipe trigger baris atau pernyataan statement, clause when untuk kondisi pembatasan, trigger body adalah bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen dari trigger itu sendiri ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, type trigger, clause when, dan trigger body. Ini adalah penjelasan tentang komponen trigger itu sendiri, yang tentang timing, waktu kapan trigger itu diaktifkan. Before dijalankan sebelum DML, after dijalankan sesudah DML, instead of trigger dijalankan pada sebuah view. Komponen trigger event ada 3 kemungkinan: insert, update, delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Contoh, update of salary bla bla bla. Sekarang kita akan memberikan contoh bagaimana pembuatan trigger. Contoh berikut ini mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Insert into department, di mana departemen ID, departemen name, dan location ID dengan follows 400, consulting, dan 2400. Ilustrasi. Contoh pembuatan trigger lain adalah berikut ini. Statement berlaku untuk lebih dari satu baris pada tabel multiple rows. Misal, update employee set salary sama dengan salary kalikan 1,1 where departemen ID sama dengan 30. Ini adalah ilustrasi di soal yang barusan. DMS statement trigger. Berikut adalah sintak atau cara penulisan pembuatan DMS statement trigger. Create or replace trigger, event or event 2 or event 3 on table name, trigger body. Berikut ini adalah cara untuk menuliskan sintak DML trigger.
mengkombinasikan event pada trigger. Berapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting. Seperti ini cara mengkombinasikannya. Menggunakan old dan new qualifiers. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat ditunjukkan dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada row trigger. Berikut ini adalah penggunaan klausa when pada trigger. Ini adalah soal buat contoh aja, seperti batas statement trigger dengan nama yang dicoba yang melakukan pengecekan terhadap insert data dan tabel barang. Ketika insert data dan tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang dan fill tanggal dan komentar. Contoh sintaksnya seperti jawaban di bawah ini. Ini adalah contoh yang kedua. Jawabannya seperti ini. Terima kasih sudah memperhatikan, sudah mau melihat dan belajar bersama saya. Sekian presentasi kali ini. Waalaikumsalam.